Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Viral TV.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses dan denah TPS. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share serta hidupkan loncengnya agar ketika ada video terbaru dari kami teman-teman mendapatkan pemberitahuannya. Biasanya di dalam sebuah TPS itu yang terlibat diantaranya seperti petugas KPPS, kemudian pengawas TPS, lalu saksi, kemudian pemantau, dan selanjutnya adalah pemilih. Berikut ini kami berikan sebuah gambaran di dalam suatu TPS. Seperti ini gambarannya ya teman-teman. Untuk KPPS 1 sebagai ketua itu ditemani oleh KPPS 2 dan KPPS 3. Kemudian untuk KPPS 4 itu bersama KPPS 5 mendata pemilih yang datang atau hadir. KPPS 6 bertugas untuk menjaga kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk menjaga tinta untuk memastikan pemilih yang sudah memilih itu diberi tanda. Selanjutnya itu ada dua petugas ketertiban, yang satu berjaga di pintu masuk dan yang satunya lagi berjaga di pintu keluar. Selain itu ada saksi dari perwakilan partai ya teman-teman. Biasanya untuk KPPS itu harus bisa memastikan dulu surat mandatnya, dan hanya diperbolehkan dalam satu TPS pada suatu partai itu hanya satu saksi ya teman-teman, tidak boleh lebih. Selanjutnya kami akan berikan simulasi saat pencoblosan berlangsung. Yang pertama, ketika pemilih datang nanti akan diarahkan oleh petugas ketertiban 1 untuk memasuki TPS. Kemudian nanti akan disambut oleh petugas KPPS 4 dan 5. Di situ akan mencatat kehadiran pemilih terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pemilih itu membawa surat C pemberitahuan. Setelah pemilih dicatat kehadirannya, kemudian pemilih dipersilakan untuk duduk menunggu pemanggilan untuk mencoblos. Setelah pemilih dipanggil, kemudian menuju ke meja dari KPPS 1, 2, dan 3. Di situ nantinya pemilih akan mendapatkan surat suara yang bisa dicoblos, dan tentunya dipastikan untuk surat suara itu harus sudah ditandatangani oleh ketua KPPS ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya setelah pemilih mendapatkan surat suara, lalu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya pemilih diharapkan bisa teliti apakah surat suara yang tadi didapatkan itu rusak atau tidak. Jika memang surat suara itu rusak yang didapat tadi, itu bisa meminta ganti kepada petugas KPPS 1, 2, dan 3. Apabila untuk proses pencoblosan sudah selesai, teman-teman pemilih bisa lanjut ke KPPS 6. Di dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, teman-teman harus teliti jangan sampai salah memasukkan surat suaranya, dan petugas KPPS itu harus benar-benar jeli melihat ya, mengawasi dan juga memberitahu jenis surat suara mana yang harus ditempatkan pada tempatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk pemilu kali ini itu ada 5 jenis surat suara ya teman-teman. Jadi nanti juga ada 5 kotak surat suara yang sudah disediakan. Setelah pemilih memasukkan surat suaranya selesai, kemudian lanjut untuk menuju ke KPPS 7.
Pada meja tinta tersebut diharapkan untuk pemilih yang sudah selesai mencoblos tadi itu untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta ya teman-teman, itu sebagai tanda bahwa pemilih sudah memilih. Selanjutnya pemilih akan diarahkan untuk keluar, dimana disitu nanti ada petugas ketertiban 2 nanti akan mengarahkan pemilih untuk keluar melalui pintu keluar. Nah, itu tadi adalah informasi mengenai denah TPS beserta simulasi saat pencoblosan di TPS, dimana apabila teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada kolom komentar, ataupun mau menambahi informasi yang mungkin kami berikan itu masih kurang, silakan bisa ditambahkan pada kolom komentar juga. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga membantu dan juga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, serta hidupkan loncengnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.